Jadi pengacara yuk, 10 pengacara paling kaya di Indonesia. Mungkin kamu udah paham betul kalau pengacara adalah satu pekerjaan yang penghasilannya besar. Banyak yang memerlukan bantuan mereka buat urusan hukum, baik itu perkara yang kecil maupun besar. Dan soal bayarannya pun dihitung per jam. Di Indonesia sendiri juga sudah banyak pengacara yang tajir melintir, yang kiprahnya sudah diakui secara luas. Artinya para advokat tersebut nggak cuma kaya raya, tapi juga kondang. Bisa jadi kamu pernah mendengar sosoknya di televisi maupun media lainnya. Kira-kira siapa aja sih nama pengacara paling kaya di Indonesia? Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like, supaya video ini terbantu, terangkat di rekomendasi YouTube, dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Nah, berikut ini kamu bisa menemukan daftar 10 pengacara paling tajir di Indonesia. Mungkin beberapa di antaranya kamu udah kenal loh. Nomor 1, Hotman Paris Hutapea. Mendengar nama Hotman Paris Hutapea yang sangat populer seantero Indonesia ini tentu nggak asing lagi di telinga kita. Dia dikenal sebagai pengacara yang hebat dan tersohor. Dirinya telah membantu menangani beberapa kasus, mulai dari kelas ringan sampai berat. Banyak sekali kalangan atas hingga artis minta bantuannya buat urusan hukum. Hotman Paris juga termasuk salah satu pengacara terbaik di Indonesia, dengan popularitas yang nggak perlu diragukan lagi tentunya. Beberapa kasus besar yang dia pegang pun seringkali dimenangkannya. Soal bayarannya untuk sekali kasus hukum yang ditangani itu bisa sampai 1 miliar. Fantastis banget kan? Sosoknya seringkali ditemui dengan penampilan yang glamor, lengkap dengan aksesoris yang menempel seperti jam tangan mewah dan cincin berlian di beberapa jemarinya. Sementara itu dari sisi kekayaan pribadi ada beberapa koleksi mobil mewah yang dimiliki seperti Lamborghini, Ferrari, dan yang paling murah Audi. Nomor 2, Ruhut Sitompul. Nah, kalau pengacara yang satu ini pernah muncul di TV-TV. Salah satunya di sinetron terlaris di tahun 2000-an yang berjudul Gerhana. Sukses dengan karir sebagai pemain sinetron, Ruhut Sitompul itu juga seorang pengacara kondang dengan kekayaan yang nggak perlu diragukan lagi. Bahkan di tahun 2010 lalu, pengacara asal Sumatera Utara ini pernah melaporkan kekayaannya mencapai 6,6 triliun rupiah. Itu pun belum termasuk dengan barang-barang mewah dan mahal yang dimilikinya. Selain sebagai pengacara kondang, Ruhut juga berkiprah dalam dunia politik. Dia tercatat pernah menduduki kursi ketua DPP dari Partai Demokrat. Sosok yang kerap menikmati cerutu berharga ratusan ribu rupiah per batangnya ini punya bayaran tinggi hingga miliaran rupiah loh. Nomor 3, Patrialis Akbar. Pengacara tajir satu ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Selain sebagai pengacara, Patrialis juga merupakan mantan hakim konstitusi. Ia juga mempunyai beberapa usaha properti yang telah tersebar di wilayah Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, juga Sumatera Barat. Pastinya kekayaannya yang dimiliki udah sangat besar kan ya guys. Meski sekarang tengah menjalani hukuman atas kasus yang menjeratnya, tapi kiprahnya sebagai advokat handal tuh nggak perlu diragukan lagi. Jumlah kekayaan yang dikantongi pun sudah sangat fantastis. Diketahui dia punya kekayaan hingga 149 miliar rupiah. Belum termasuk harta mewah lainnya seperti mobil Alphard, CR-V, dan Nissan Juke yang nampak dia miliki. Nomor 4, Hotman Sitompul. Bisa dibilang kalau pengacara satu ini adalah saingan dari Hotman Paris, namanya pun hampir mirip. Dan Hotman Sitompul tampil lebih kalem dan gak terlalu nyentrik. Selain berpotensi sebagai pengacara, saudara kandung dari Ruhut Sitompul ini diketahui punya kantor modern dengan gaya Eropa. Ia juga fokus dalam mengembangkan lembaga bantuan hukum bernama Mawar Sharon yang didirikannya bersama sang putri tercinta. Hotman juga mempunyai klien dari berbagai kalangan, nggak terkecuali dengan figur-figur papan atas. Salah satunya adalah Raffi Ahmad ketika kala itu ada kasus yang menjeratnya. Konon ia juga mendapat bayaran sampai 15 miliar buat menangani kasus Raffi tersebut. Besar sekali kan ya? Sebagai pengacara kondang, Hotman diketahui punya kendaraan mewah seperti Ferrari, Porsche, dan Bentley. Nomor 5, Otto Cornelis Kaligis.
Otto Cornelis Kaligis atau lebih dikenal O.C. Kaligis disebut-sebut sebagai pengacara terkaya di Indonesia dengan bayaran per jam mencapai 8 juta rupiah. Bahkan biaya buat menyelesaikan satu kasus aja itu bisa 4 miliar rupiah loh. Bikin geleng-geleng kepala kan ya? Hingga saat ini sudah banyak sekali kasus hukum yang ditangani, baik itu kasus berat maupun ringan. Ayah dari artis cantik, Velove Vexia ini pernah jadi kuasa hukum dari mantan Presiden Soeharto di kala itu loh. Diketahui bahwa O.C. Kaligis sendiri memiliki beberapa aset berupa rumah mewah di beberapa daerah. Meskipun sekarang ia tengah mendekam di balik jeruji besi atas kasus yang didalaminya. Tapi O.C. Kaligis itu termasuk salah satu pengacara yang paling disegani kok. Nomor 6, Elsa Sharif. Menjadi satu-satunya wanita yang termasuk dalam ke-10 pengacara terkaya di Indonesia. Elsa Sharif telah berkiprah dalam dunia hukum sejak lama. Namanya mencuat tinggi kala menangani kasus perceraian artis Reza Artamevia dengan almarhum Adjie Said beberapa tahun lalu. Pengacara kelahiran 24 Juli 1957 ini juga pernah menangani kasus hukum dari beberapa artis lainnya. Hebatnya lagi, ia bukan cuma sekadar pengacara aja loh guys, tapi juga ibu rumah tangga serta pebisnis hebat. Beberapa bisnis yang dibawahinya seperti bisnis pertambangan batu bara, andesit dan zeolit yang berada di Sumatera dan Kalimantan. Ada juga bisnis perkebunan sawit di Kalimantan dan Lampung. Nggak diragukan lagi bukan betapa banyaknya kekayaan yang dimilikinya. Nomor 7, Todung Mulya Lubis. Todung Mulya Lubis merupakan salah satu pengacara favorit yang bisa diandalkan oleh kliennya. Sosoknya juga berperan sebagai dosen hukum di beberapa universitas hukum di Indonesia. Keren sekali bukan? Laki-laki kelahiran 4 Juli tahun 1949 ini sudah banyak berpengalaman di bidang hukum, sehingga kliennya sudah nggak perlu diragukan lagi. Sebagai pengacara senior yang kondang, Todung telah dipilih dan dilantik langsung oleh Presiden Jokowi pada tanggal 22 Februari 2018. Ditunjuk sebagai duta besar Indonesia dan menjadi duta di Norwegia. Meski sudah nggak begitu aktif di dunia advokat, ia masih belum melepas karirnya di bidang hukum loh. Sebab ia masih jadi pemilik dari The Law Office of Mulya Lubis and Partners, atau lebih populer dengan nama Lubis Santosa and Maulana Law Offices, yang sudah merilis beberapa karya tulis mengenai hukum dan HAM. Nomor 8, Junifer Girsang. Junifer Girsang merupakan salah satu pengacara yang cukup senior di Indonesia. Sejak tahun 1987 ia mulai berkarir dan sekarang disebut sebagai salah satu pengacara top di Indonesia. Junifer seringkali terlibat dalam beberapa kasus kelas berat, misalnya kasus korupsi, Mall Grand Indonesia, dan lainnya. Bahkan ia pernah jadi salah satu kuasa hukum Firma Wijaya ketika menghadapi gugatan dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kiprahnya dalam dunia hukum membuat Junifer dikenal sebagai sosok yang banyak pengalaman, dan sekarang saudara dari Junifer Girsang ini tengah aktif di bidangnya. Buat kamu yang perlu jasanya, kamu bisa menghubungi ya guys. Sosoknya yang terus aktif di bidang hukum ini mungkin pernah kamu lihat di TV-TV. Penampilannya elegan, rapi, dan terlihat tidak begitu memamerkan kemewahannya. Tapi kembali lagi, tiap orang pasti punya gaya dan karakternya masing-masing. Nomor 9, Sunan Kalijaga. Nama Sunan Kalijaga cukup dikenal di publik lewat berbagai kasus hukum beberapa artis yang pernah ditanganinya, hingga membuat namanya kian populer, seperti pengacara kondang yang telah disebutkan sebelum-sebelumnya. Bahkan beberapa waktu lalu, nama Sunan Kalijaga sempat ramai dibahas karena posenya dengan tumpukan uang. Namun ayah dari selebgram Salmavina Sunan ini mengakui tidak bermaksud untuk pamer kekayaan. Sunan juga seringkali mengunggah kesibukannya di media sosial. Instagram, seperti unggahannya yang berupa foto-foto dengan tokoh nasional dan pejabat, seperti pengacara kondang. Sunan diketahui punya rumah mewah dengan gaya American style. Profil dan sisi rumahnya pun bisa kalian lihat di Instagram. Nomor 10, Ali Nurdin. Nama Ali Nurdin muncul dan mencuat setelah menjadi pengacara pada kasus penipuan first travel lalu, meski pada akhirnya memilih untuk mundur. Sebagai seorang pengacara muda, Ali termasuk memiliki kehidupan yang mewah. Kerap kali pengacara asal Bandung ini mengunggah kesukaannya pada motor gede atau moge, dan tentunya itu nggak murah. Selain dengan motor-motor kesayangan, Ali juga sering berfoto dengan koleksi mewah yang dimilikinya. Ali tengah naik daun sebagai pengacara muda. Ali turut menangani berbagai kasus, mulai dari persoalan kecil sampai yang berat sekalipun.
Jasanya sudah banyak dipercaya oleh orang-orang ternama dan berbagai golongan lainnya. Meski sekarang tengah sukses, Ali tidak pernah pilih-pilih klien. Artinya dia siap membantu klien dari berbagai background. Hai, terima kasih telah nonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang kalian berikan buat video ini, dan waktu kalian akan sangat berharga buat perkembangan channel ini ke depannya. Jika kalian merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Stay tune untuk konten bermutu selanjutnya. Bye-bye.